Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nakia Halil dengan NPM B1A025145. Saya berasal dari kelas C, dan saya pada video kali ini akan menjelaskan tentang aspek sosiologis dalam penegakan hukum dalam masyarakat. Ubi societas, ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Teman-teman dan penonton sekalian, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dalam masyarakat. Nah, tahukah kalian apa saja aspek sosiologis tersebut? Aspek sosiologis mencakup nilai, norma, struktur sosial, kebudayaan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Nah, keseluruhan elemen tersebut menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin mudah pula aparat hukum untuk menjalankan tugasnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan banyak terjadi ketidakpatuhan massal. Sering kita lihat di sekitar kita, masih banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan juga menerobos lalu lintas, yang dimana pada peraturan untuk menaati lalu lintas tersebut diciptakan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari dampak-dampak dan hal buruk yang akan terjadi jika mereka melanggar hal tersebut. Dan juga teman-teman, ada satu contoh juga di Indonesia kita, korupsi dinormalisasi. Bukankah korupsi di Indonesia sering kali dinormalisasi dan juga masih banyak terjadi walaupun telah ada aturan yang mengaturnya? Selain itu, budaya patronase dan struktur kekuasaan juga sangat berpengaruh. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih menaati tokoh-tokoh tertentu seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin informal daripada otoritas negara, yang membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dan bertabrakan dengan nilai setempat. Topik ini menjadi penting untuk dibahas karena di Indonesia sering mengalami kesenjangan antara law in the book and law in the action. Nah, aturan hukum yang baik tidak serta-merta diterapkan apabila tidak selaras dengan kondisi suatu masyarakat. Oleh sebab itu, aspek sosiologis harus diperhatikan untuk mencapai keadilan yang substantif. Salah satu contoh upaya penegakan hukum yang akan saya bahas adalah penertiban tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Satgas PK Sulawesi Tenggara banyak menemukan aktivitas tambang ilegal. Salah satu kasus utamanya yaitu PT Tonia Mitra Sejahtera yang melakukan tambang ilegal, yaitu tambang nikel di Sulawesi Tenggara tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, yang dimana izin pinjam pakai ini merupakan syarat utama untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas di kawasan hutan. Meskipun dari itu, Satgas PKI juga banyak menemukan tambang-tambang ilegal lainnya. Walaupun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai tambang batu bara dan mineral, namun masyarakat tetap melaksanakan praktik ilegal atau melawan peraturan tersebut. Nah, hal ini berkaitan mengapa upaya penegakan hukum dalam kasus ini seringkali terhambat. Pertama, karena banyaknya praktik patronase. Lalu yang kedua adalah ketergantungan ekonomis masyarakat terhadap aktivitas ilegal. Teman-teman sekalian, secara sosiologis dalam kasus ini, masyarakat melihat aktivitas ilegal pertambangan ini menjadi sumber penghidupan. Maka seringkali terjadinya penolakan terhadap penertiban, walaupun hal tersebut melanggar hukum. Maka dari itu, seharusnya hukum tidak serta-merta melaksanakan aturan saja, namun juga menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan apa yang dibutuhkan dalam hal tersebut. Dalam hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia, aspek sosiologis harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Undang-undang dan regulasi harus selaras dengan realitas sosial agar dapat diterapkan secara efektif. Jika tidak memperhatikan aspek sosiologis, maka ada kemungkinan bahwa hukum akan kehilangan legitimasinya, dan juga hukum tidak akan atau tidak dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, aspek sosiologis merupakan komponen penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
Teman-teman perlu diingat, keadilan tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk berinteraksi dengan nilai, struktur, dan dinamika sosial masyarakat. Penegakan hukum akan optimal apabila negara mampu membaca kondisi sosial masyarakat dan realitas dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.